Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang mahasiswa manajemen mutu kelas pagi semester 4. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai manajemen mutu industri pangan. Perkenalkan saya Bu. Tidak kenal semua dengan saya, terima kasih. Baik, sebelum kita menginjak ke materi pertama, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu mengenai RPS dari manajemen mutu industri pangan. Ya, capaiannya ini agar supaya mahasiswa bisa lebih memahami mengenai dimensi mutu di industri pangan dan juga bisa menganalisa dimensi-dimensi apa saja yang ada di industri pangan. Materi pertama yaitu kita akan belajar mengenai mutu produk dan total quality management. Lalu yang kedua kita akan mempelajari mengenai Gemba Kaizen. Yang ketiga kita akan mempelajari mengenai food safety. Ya, food safety. Lalu memahami tentang GMP atau Good Manufacturing Practice. Ya, jadi di sini ada sekitar 14 kali pertemuan. Ya, 14 kali pertemuan. Lalu yang ke 15-16 ini UTS dan UAS. Jadi 7 pertemuan dulu, baru di pertemuan ke-8 kita UTS, lalu kemudian pertemuan yang selanjutnya sampai ke pertemuan ke-15, baru setelah itu ada UAS di pertemuan ke-16 ya. Di sini saya menggunakan buku, banyak ya referensinya, nanti bisa kalian cari mengenai buku mutu dan total quality management, ada buku tentang, nah ini buku tentang prinsip-prinsipnya total quality service, banyak ya. Kalaupun kalian mau menggali dari jurnal boleh, justru dari jurnal itu kalian lebih banyak mengeksplor perkembangan tentang mutu industri pangan. Nah, oke ya. Di pertemuan pertama kita akan membahas tentang mutu total quality management, ya, mutu dan total quality management. Di sini kita bisa pakai Zoom kalau memang misalkan terpaksa kita online, ya kan, atau kita bisa menggunakan PPT, ya. Lalu di materi yang kedua kita akan membahas mengenai Gemba Kaizen. Mungkin kalian belum pernah mendengar, tapi nanti akan saya jelaskan di pertemuan kedua. Oke. Lalu di pertemuan ketiga kita akan membahas mengenai food safety dan food safety dan Gemba Kaizen. Ini berarti di pertemuan kedua itu kalian Gemba Kaizen saja, ya. Lalu di pertemuan ketiga itu tentang food safety plus Gemba Kaizen. Jadi Gemba Kaizen ini lumayan banyak ya yang harus kita kaitkan dengan food safety. Oke. Lalu di pertemuan keempat kita akan membahas mengenai GMP. Ada yang sudah pernah dengar GMP sebelumnya? Belum. Jadi GMP itu tentang Good Manufacturing Practice. Kalau kalian sering melihat di YouTube misalkan ya, di industri pangan, kok bisa ya ada mesin-mesin jalannya harus seperti ini gitu ya, terus sistemnya harus seperti ini. Itu karena mereka sudah memiliki Good Manufacturing Practice, dan memang GMP ini lebih banyak diaplikasikan di industri pangan. Mirror kita ya, patokannya kita nih, panduannya kita untuk mutu ini memang harus di industri pangan, sudah bukan sekelas UMKM ya. Oke. Lalu yang kelima, pertemuan kelima mengenai tools of TQM. Jadi TQM Total Quality Management tadi itu punya toolsnya ya, punya alat-alatnya. Nah nanti seperti apa? Contohnya seperti ada diagram Ishikawa. Nanti akan kalian tahu di pertemuan kelima. Ya. Lalu di pertemuan keenam kita akan berbicara mengenai biaya kualitas. Jadi untuk menjaga mutu itu ada cuannya. Enggak terus ujuk-ujuk tiba-tiba mutunya bagus, nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau kita mau mutu bagus itu pasti ada cuannya, ada duitnya, ada biaya. Makanya mulai dari sekarang nih
kita tuh kan sebenarnya kebiasaan ya kalau berbicara mengenai mutu nih orang Indonesia ya. Saya maunya tuh makanan yang enak, banyak gitu kan. Tapi murah. U-nya banyak banget U-nya. Padahal U di sini kalau banyak itu sebenarnya uangnya itu yang harusnya banyak. Mungkin kalau apakah ini salah? Sebenarnya tidak. Kalau kita masih hidup di zaman lalu. Ya, teori itu ada ketika kita ada di kondisi itu, begitu ya. Jadi kalau kondisi pada saat itu adalah kita masih bisa mendapatkan kualitas yang bagus, kemudian makanan yang murah, yang banyak, itu karena dulu bisa seperti itu. Tapi kalau sekarang, coba kalian mau biaya, kalian pengen beli makanan gitu ya, yang kualitasnya oke, terjaga safety-nya, apa iya harganya murah? Enggak. Kalian ke kafe aja sudah justru bayar pajak. Karena ingin nyaman, ya kan? Ingin bisa sambil ngerjain tugas, enggak keringetan, enggak ada asap rokok, kita ke kafe. Apakah sama nanti biayanya dengan ketika kalian makannya di pinggir jalan? Lalu tampilan di kafe, pasti lebih, platingnya itu lebih menarik, ya kan? Terus kemudian kita kalau misalkan kalian nanti PKL, kalau mau melihat kitchennya, ya mereka sudah harus pakai sarung tangan, ya, chefnya itu kan. Kalau di pedagang kaki lima, habis pegang uang, bayar, siapa yang suka beli soto di pinggir jalan, nah tuh, itu ada vitamin D, duit, nah, duit tuh, gitu ya. Jadi dia habis apa tuh namanya, habis ini pegang uang nih, berapa nih Pak bayar gitu kan, iya nih. Oh sebentar ya Kak, kita ambil kembalian, ini saya dikasih kembalian pegang uang, langsung pegang bihunnya, ayamnya. Oh itu kok masih pakai lap, tapi lapnya kotor. Kalau misalkan di kafe apa boleh? Sudah nggak boleh biasanya. Mereka chefnya sudah punya SOP-nya sendiri, harus bersih, ya kan? Harus bersih, harus apa? Steril, harus pakai sarung tangan dan sebagainya. Ya seperti itu. Itu ada biayanya. Chef di kita membiayai chef yang ada di kafe sama yang ada di kaki lima juga beda, ya. Oke, itu contoh untuk biaya kualitas. Jadi kita akan mempelajari tentang itu di pertemuan ke-6. Lalu di pertemuan ke-7 itu adalah mengenai konsep dasar dari ISO. Ya, konsep dasarnya ISO. ISO di sini macam-macam, tapi yang kita gunakan di teknologi pangan itu adalah ISO 9001 tahun 2008 dengan ISO 2001 tahun 2015. Nah, nanti di pertemuan ke-8 itu sebenarnya UTS ya, tapi di sini saya buat langsung ke pertemuan ke-9 ya, yaitu memahami tentang ISO 9001 di tahun 2008. Ini banyak ya kebijakannya. Kebijakannya ISO 9001 2008 dengan ISO 9001 2015 itu banyak sekali kebijakannya. Ya, jadi memang untuk membahas ISO ini membutuhkan beberapa kali pertemuan. Ya. Lalu di pertemuan yang ke-10 itu adalah ISO 14001 dan 17025. Nah, ini mengenai apa? Ada yang pernah dengar? Mengenai kebersihan dari laboratorium. Untuk laboratorium untuk industri pangan. Ya, nanti kita akan belajar di pertemuan yang ke-10. Lalu untuk yang pertemuan ke-11 yaitu adalah ISO 22000 dan HACCP, di mana di sini membahas mengenai, ada yang sudah pernah dengar HACCP itu apa? Apa itu HACCP? Ada yang tahu? Boleh, ya betul ya. Hazard Analysis. Oke. Nanti kita akan pelajari di pertemuan yang ke-11. Lalu di pertemuan yang ke-12 yaitu mengenai manajemen K3. Lah kenapa kok bisa sampai ada di manajemen K3 ini, ada di apa, industri pangan? Kalau kalian sudah sering dengar ya, mungkin ya, banyak sekali kecelakaan kerja di industri pangan itu karena apa sebenarnya? Karena kurangnya penerapan K3, karena kurangnya kesadaran terhadap pentingnya K3. Entah itu dari employee-nya ataupun dari
company-nya atau industrinya. Tapi belakangan ini sebenarnya sudah lumayan banyak kok industri yang sudah menerapkan K3, tapi kok ternyata masih terjadi kecelakaan kerja. Itu balik lagi ke awareness atau kesadaran employee-nya. Ada yang tahu mindsetnya orang Indonesia tuh kayak gimana sih sebenarnya? Kalau ada peraturan untuk dilanggar, bukan dimusalah ya. Nah itu permasalahannya, itu yang harus kita perbaiki. Kita nanti, kalian sebagai sarjana teknologi pangan, yang harus mungkin nanti kedepannya bisa dengan kegiatan-kegiatan kalian, dengan mindset-mindset kalian yang baru di sini, bisa merubah mindset yang ada di lingkungan dulu lah paling tidak, bahwa pentingnya safety untuk diri sendiri ketika kita sebagai employee, misalkan kita itu di bagian proses produksi, apalagi di bagian QC, quality control, akan berhubungan dengan kimia, bahan-bahan kimia dan sebagainya. Kalau kita tidak sadar tentang itu bagaimana? Ya kan bahaya, ada zat-zat itu terus kita nggak pakai APD lengkap, misalkan nggak pakai masker, nggak pakai baju APD, lalu nggak pakai ini, kan bahaya ya. Kalau kena kulit bagaimana? Nah itu contohnya ya. Oke, lalu di materi ke-13 yaitu kita akan membahas mengenai SJH atau sistem jaminan halal. Nah, sistem jaminan halal ini sebenarnya yang terbaru adalah merupakan sertifikasi yang paling tinggi. Jadi kalau ISO itu dia standar internasional. Kalau kalian mau jadi pengusaha, kalian mau ekspor produk kalian gitu kan, kalian harus punya ISO dulu. Apa Bu bedanya dengan SNI? Kalau SNI standar di Indonesia, sedangkan kalau ISO di luar negeri, itu bedanya. Lah kalau yang halal ini global semuanya. Peraturan semua tentang halal tuh sama, mau kalian di Indonesia kek, mau kalian di luar negeri kek, itu sama. Jadi yang penelitian yang semakin baru menunjukkan bahwa sertifikasi halal itu adalah sertifikasi yang paling tinggi dalam industri pangan. Kalau sudah halal pasti sudah bisa menerapkan semuanya. Sebenarnya seperti itu ya. Itu kita akan membahas di pertemuan ke-13. Lalu di pertemuan yang ke-14 kita akan mereview sertifikasi pengendalian kualitas. Jadi sertifikasi apa aja pengendalian mutu di industri pangan gitu ya. Nah, lalu yang terakhir UAS. Jadi setelah pertemuan itu kita ada UAS. Nah, nanti tolong saya diingatkan kalau misalkan, oh Bu, seharusnya pertemuan 2 itu membahas tentang ini loh, kok budayanya membahasnya tentang yang lain. Nah, bolehlah saya diingatkan ya. Namanya manusia, kita juga bisa lupa gitu ya, jadi berbuat salah. Nah, itu dulu tentang RPS. RPS di manajemen industri pangan. Di pertemuan ke-8 kalian akan ada UTS, lalu di pertemuan yang ke-16 kalian akan ada UAS. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin sampai sini? Belum? Masih terlalu clear ya? Oke. Saya masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai mutu dan juga tentang TQM. Nah, mutu dalam industri pangan. Saya sampaikan sedikit dulu di definisi tentang mutu. Tadi kan sudah saya sedikit singgung ya, apa sih mindset kita tentang mutu. Maunya tuh yang murah gitu kan, maunya tuh yang banyak, maunya tuh yang enak gitu. Tapi untuk saat ini memang sudah tidak bisa, ya kan, sudah tidak bisa lagi. Dan memang ada perkembangan ya di industri pangan di Indonesia dari tahun ke tahun ya. Nah, semakin penting dalam pembangunan industri nasional ini. Saya nggak tahu antara yang grogi itu saya ataukah proyektornya ya, kok tiba-tiba mati, tiba-tiba nyala. Tapi jangan khawatir, nanti akan saya share materi ini gitu ya di e-learning masing-masing. Nah, dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap perkembangan teknologi, perlu adanya inovasi. Seperti tadi nih, kebetulan ada kakak tingkat kalian tuh yang sedang bikin camilan ya. Camilan apa tadi itu yang cookies ya. Cookies dia itu untuk mengganti tepung
Untuk mengganti tepung itu dia menggunakan cangkang telur dan juga ampas dari kedelai. Kok bisa? Biasanya kita kan kalau buat cookies, kue, apa segala macam itu kan mesti pakai tepung ya. Tapi dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi pengetahuan dan sebagainya, bisa kita buat cangkang telur dan ampas kedelai itu sebagai pengganti tepung. Ada yang tahu kira-kira kenapa sih kok tepung ini sekarang banyak yang pengen mengganti tepung gitu? Ada yang tahu kira-kira? Karena harganya mahal. Ada lagi yang berkaitan dengan kesehatan. Gluten free. Semakin sadarnya kita dengan kesehatan, oh ternyata semakin banyak kita makan tepung, itu kan tidak sehat, ya. Jadi kita mengganti tepung dengan berbagai inovasi. Salah satunya seperti yang tadi dilakukan dengan oleh kakak tingkat kalian, yaitu mengganti tepung dengan menggunakan cangkang telur dan ampas kedelai. Nah, itulah perkembangan industri pangan di Indonesia. Industri pangan di Indonesia itu juga dituntut untuk dapat menyediakan produk pangan yang menarik ya, dan juga tapi mutunya harus baik. Nah, itu tadi semua itu ada biayanya ya. Nah, ini yang mau saya tunggu, ini malu-malu tapi mau nih ya. Tunggu sebentar. Oke. Yang ingin saya highlight, memiliki harga jual yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Di Indonesia kita tahu sendiri bagaimana daya belinya, apalagi sekarang. Sehingga tidak menutup kemungkinan ya, dengan kita mengetahui kondisi daya beli masyarakat di Indonesia, kita bisa berinovasi lebih. Pakai ya, cari yang murah. Ampas kedelai itu seharusnya limbah ya, dibuang. Daripada dibuang, ya kan, bisa kita manfaatkan. Cangkang telur habis dibuka, telur dibuang. Daripada dibuang, kita bisa zero waste, ya kan? Dimanfaatkan juga. Nah, itu harapannya supaya bisa lebih menjangkau harga jual yang mampu, ya, yang mampu dijangkau oleh masyarakat di Indonesia. Oke. Ada perubahan kebiasaan makan ya, meningkatnya jumlah konsumen pangan khusus. Nah, sekarang ini lumayan saya tuh sebenarnya agak sama kalian, dalam arti begini, generasinya kalian ini masih muda-muda, masih energik, tapi mohon maaf juga banyak yang sudah punya penyakit yang mana itu kebanyakan diderita di umur 40 atau 50 tahun ke atas. Ada yang sudah kena diabetes, terutama yang paling banyak di Indonesia itu apa? Diabetes. Why? Kenapa? Kenapa kok? Kira-kira kenapa? Apa yang perbedaan pola makan, pola hidupnya dengan orang zaman dulu sama kita ini? Kok kita tuh lebih cepat kena diabetes? Itu kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Nah, kita tuh senang ya minuman kemasan. Jangankan minuman kemasan. Ayo, siapa yang suka FOMO? Minum kopi. Saya tanya, beneran suka kopi tidak? Enggak. Kalian cuman FOMO doang. Supaya bisa nongkrong. Ya nggak sih? Asik sama temen-temennya, ya kan? Tapi tahu nggak? Ternyata ketika kalian mengkonsumsi kopi dengan susu, dengan gula, itu udah berapa gram gulanya? Sudah bukan kopi lagi. Kalau kalian, Bu, emangnya kita nggak boleh konsumsi kopi? Kopi itu nggak baik. Loh, baik kopinya ya. Kopinya baik, tapi bagaimana cara mengkonsumsi yang baik? Yaitu no sugar. Pahit, Bu, ya itulah kopi. Makanya itu, kita itu sebenarnya nggak suka kopi, tapi kita mau ngopi. Nah, itulah salah satu contoh kebiasaannya orang zaman dulu. Orang zaman dulu ya kopi, tahu kan kopi tubruk tuh yang bubuk. Nah, mereka lebih suka yang pahit. Kalaupun mereka suka manis, mereka kalau kemana-mana jalan kaki, kalian sini sana naik motor. Gimana itu bisa terbakar kalori dari gula sekian banyak?
Ya, itu salah satunya contoh dalam apa namanya industri, perbedaannya lifestyle-nya kita dalam apa dengan orang zaman dulu gitu ya, sehingga itu yang ditangkap sama industri pangan. Oke. Perubahan kebiasaan makan. Nah, ini sehingga penderita penyakit tertentu otomatis butuh makannya juga yang berbeda. Ya contohnya tadi, karena kita sudah banyak sakit diabetes, kolesterol, ada yang menginovasikan dari cangkang telur gitu kan untuk ganti tepung, dan mulai sekarang itu sudah mulai banyaklah kafe-kafe yang menyediakan kayak americano, ya kan? Sudah banyak pilihan less sugar atau no sugar, tapi kembali lagi ke kita ya, kita lebih suka manis atau tidak, kan begitu. Nah, ini yang harus sama-sama kita sadari dengan kesehatan masing-masing. Kalau sehari ini kalian sudah minum manis, ya udah 1 kali ini aja. Setelah itu minum air putih dulu, biar dibersihkan dulu. Jangan terus hari ini kopi, besok minum saset. Aduh, terus gimana itu nanti? Ya, itu contohnya. Nah, ini saya mau langsung ke materi tentang TQM. Jadi kurang lebihnya pengertian mutu tadi sudah tahu ya, tentang kualitas ya. Itu sama. Apa saja yang ada di industri, apa saja yang ada di produk. Nah, apa yang akan kita bahas di TQM itu adalah definisinya tuh apa, goals dan benefit, primary dan elementsnya. Oke, ini ada introduction-nya, ya kan? Sebentar. Nah, introduction-nya, management approach for organization depending upon the participation of all its member. Jadi management approach, pendekatan manajemen ya untuk organisasi depending upon the participation of all its member. Pendekatan manajemen untuk sebuah organisasi tergantung pada partisipasi dari masing-masing anggotanya. Itu TQM. Tapi mengenai total quality, beneficial to all members of the organization and to the society as well. Nah, tujuannya TQM, aiming for long-term success through customer satisfaction. Jadi tujuannya itu adalah untuk kepuasan customer-nya atau konsumennya. Oke. Nah, total quality management is defined as a customer-oriented process and aims for continuous improvement of business operation. Jadi memang lebih diorientasikan, proses yang lebih diorientasikan untuk kepuasan konsumen dan perbaikan secara terus-menerus ya. Tujuannya for continuous improvement of business operation, pengembangan, perbaikan secara continuous atau terus-menerus pada perjalanan bisnis atau usaha. Jadi TQM itu selalu ada evaluation, ya. Kita udah tahu dulu kan quality itu tentang apa, ya kan? Yang tadi udah saya sampaikan. Lalu kemudian bagaimana caranya tetap bisa menjaga quality. Nah, oke. Mungkin di awal itu dulu ya yang bisa saya sampaikan mengenai TQM. Ada goals dan benefit ya, ada loyalty, environment, quality, dan competitive advantage. Competitive advantage itu adalah kemampuan atau keunggulan untuk bersaing, ya, keunggulan untuk bersaing, unggul dalam persaingan global. Nah, benefitnya ketika kalian menerapkan TQM itu bisa ada awareness atau kesadaran itu bisa meningkat dari it all members. Jadi masing-masing nih. Jadi semisal ya, kalau kalian itu punya karyawan gitu ya, karyawan kalian itu harus sadar pentingnya TQM, harus bisa memberikan pelayanan. Kalau di proses produksi harus bisa memproduksi dengan baik, sanitasinya baik dan sebagainya, sehingga apa, customer atau konsumen itu safety dan satisfied. Ya, seperti itu benefitnya. Nah, ini ada primary, nanti kita bisa membahas di pertemuan yang selanjutnya karena pertemuan hari ini kita masih di tentang RPS saja ya. Jadi saya hanya menyinggung sedikit di pertemuan pertama. Ini untuk pertemuan pertama.
Nah, mungkin dari situ ada yang mau ditanyakan dulu tentang mutu dan juga tentang TKM. Silakan. One question aja nggak apa-apa, boleh. Silakan ditanyakan. Ya, Ika. Apakah TKM ini di era digital itu masih relevan buat Oke, apakah TKM di era digital itu relevan untuk digunakan? Iya, masih sangat. Mau kita di era apapun, yang namanya total quality management itu tetap akan relevan dan harus selalu digunakan di industri pangan. Ya, karena yang kita bicarakan tuh quality, baik itu dari bahan baku sampai ke tangan konsumen. Nah, digital itu ada di marketingnya biasanya ya. Dia lebih fokus di marketing, tapi tentang total quality-nya tetap harus ada, tetap harus dilaksanakan untuk industri pangan. Ya, nah seperti itu. Jadi kalau misalkan digital itu hanya sekedar marketing, oh nggak bisa. Digital itu tidak hanya sekedar di marketingnya, tapi marketing itu juga harus bisa memuaskan konsumen. Dan itu ada di total quality management. Ingat, goals dari total quality management itu adalah untuk customer satisfaction. Dan salah satunya ketika kita ada di proses digitalisasi tadi. Gitu. Oke, itu saja. Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian untuk pertemuan hari ini. Ini mohon maaf karena nggak tahu nih layaknya mungkin grogi juga sama saya ya. Kok dari hilang muncul, tapi semoga tidak mengganggu. Jadi mungkin pertemuan minggu depan kita akan bisa lebih membahas secara total mengenai mutu dan total quality management. Oke, terima kasih, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat materinya untuk kalian semua pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.